ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa bisyarril zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali mufarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira ma ba'du. Sekarang kita tiba pada pembahasan bab taukid. Taukid sebagaimana sudah maklum sejak kita belajar dasar ilmu nahwu, taukid itu ada dua. Ada maknawi dulu, ada lafzi. Yang lafzi ini relatif tidak terlalu rumit. Karena kalau taukid maknawi, pentaukidannya hanya secara makna, tidak mengulangi lafaz. Tapi kalau taukid lafzi, mentaukiti muakkad dengan mengulang lafaz. Paham? Nah, taukid maknawi itu bi alfazin ma'lumatin, kata Jurmiyah, dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Paham? Menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Ada beberapa lafaz. Paham? Tetapi sebelum kita menjelaskan lafaz-lafaz itu, taukid maknawi ini ada dua. Yang kemarin waktu kita baca Alfiyah saya sebut dengan taukid personal. Satunya lagi taukid komunal. Nah, taukid yang pertama ini disebut maknawi, yang pertama itu disebut taukid maknawi litakidi zat, mentaukiti zat fisik, mentaukiti fisik secara personal, secara satu persatu. Ja'a Zaidun nafsuhu, ja'at Hindun nafsuha, ja'a Zaidun ainuhu, ja'at Hindun ainuha. Paham? Nah, taukid zat ini ada dua. Cuma ada dua lafaz. Yang pertama pakai nafsun, yang kedua pakai ainun. Ini yang untuk mufrad. Paham? 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 Atau nafsun dijamak jika muakkadnya bukan mufrad. Istilah bukan mufrad berarti bisa jadi atau jamak. Maka nafsun menjadi anfus, ainun menjadi ayun. Paham? Ini untuk tasniyah jamak. Jelas? Jelas? Nah, yang kedua litakidi apa liizalati, apa liizalati,
li izalati takdiri ba'din, untuk menghilangkan, mengira-ngira lafaz ba'dun, sebagian. Paham? 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 Nah, li izalati takdiri ba'din ini lafadznya apa saja? Kullun. Untuk tasniahnya kila atau kilta. Paham? Kemudian apa lagi? Jami ini lughat yang jarang, letakkan di belakang saja. Jami itu jarang penggunaannya dijadikan sebagai taukid. Paham? Yang banyak jami itu penggunaannya jadi hal. Ja'al qaumu jami'an, kaum datang hale sateujeuna. Yang banyak jami itu jadi apa? Jarang sekali digunakan jami sebagai taukid. Paham? Paham? Kemudian ini mufrad, tasniyah, mufrad. Ini tasniyah. Untuk jamak kullun lagi. Cuma tinggal membedakan apanya? Dhamirnya. Paham? Kemudian apa lagi setelah kullun? Halo? Ajma'u. Ajma'u dan pengikutnya apa saja? Akta'u, abso'u, abta'u. Ini yang mufrad. Mufrad apa? Halo? Mufrad mudzakkar. Untuk tasniahnya ajma'u tidak ada. Paham? Paham? Untuk mufrad tasniyah, mufrad tasniyah gimana? Mufrad muannas. Gini aja. Ajma'u untuk mufrad, mudzakarnya ajma'u, muannasnya apa? Jam'a. Paham? Untuk tasniahnya tidak ada. Paham? Untuk jamak mudzakkar di atas ajma'u lo ya. Oi. Ajma'una. Untuk jamak wanas tangiding juma'u. Paham? Paham? Dan pengikut-pengikutnya. Jadi akta'u. Kalau akta'u mufrad mudzakkar, kalau mufrad muannasnya menjadi kat'a. Jamaknya mudzakkar, kalau akta'u akrengak. Jamak muannasnya, jamak muannasnya kuta'u, yang ku mau. Paham? Paham? Tidak ada? Tidak ada tasniahnya. Paham?
Kemudian yang sama dengan kullun itu apa? Sang Idik, ammatun. Paham? Sekali lagi kemarin dijelaskan bahwa taknya ammatun itu sama dengan nafilah. Jadi ammatun digunakan untuk mudzakkar, digunakan untuk muannas. Paham ya? Jelas? Kemudian apa lagi? Jami. Paham? Paham? Itu lafat-lafat untuk taukid maknawi, baik li ta'kidiz zat atau li izalati takdiri ba'din. Paham? Paham? Nanti saya jelaskan. Taukid lafzi jelas, mengulang lafaz. Mengulang lafaz jelas. Nanti saya terakhir itu taukid lafzinya terakhir. Sekarang kita penjelasan detilnya sedikit, tidak terlalu sulit sebenarnya, tetapi ini detilnya. Jadi taukid tadi apa? Ada berapa macam? Taukid lafzi, taukid. Sekarang saya bicara tentang taukid maknawi. Paham? Paham? Ketentuan umumnya satu, wujubu idhafatihi ila dhamiril mutabik, pada dhamir yang sesuai bil muakkad. Pertama ini, ketentuan umum. Semua taukid maknawi wajib mudhof pada dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Kalau muakkadnya mufrad, dhamirnya mufrad. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidani kilahuma. Paham? Marartu bizaidaini kilaihima. Karena kila itu mulhaq dengan isim tasniyah. Paham? Itu ketentuan umum. Paham ya? Kemudian yang kedua, oh ya, sekaligus meralat yang tadi, yang taukid li ta'kid, apa yang pertama? Taukid maknawi li ta'kidid zat, itu hanya nafsun dan ainun. Isim tasniyahnya itu sudah komunal. Paham ya? Jadi ganti itu nanti catatannya. Jadi isim tasniyahnya kila dan kilta itu sudah bukan zat. Paham? Itu sudah mentaukiti untuk menghilangkan kemungkinan ada perkiraan makna. Halo? Ba'dun. Paham? Paham? Jadi yang taukid maknawi li apa tadi? Nafsun dan ainun itu li ta'kidiz zat. Paham? 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 Karena misalnya ja'a Zaidun, datang Zaid itu bisa jadi yang datang anaknya, bisa jadi datang beritanya, bisa jadi datang apanya, maka kemudian ditaukidi zat Zaid ini dengan nafsuhu misalnya. Paham? 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 Oke. Kemudian selain itu, selain dua ini, wa ghairuhuma li izalati takdiri ba'din, menghilangkan perkiraan adanya makna ba'dun
Paham? Contoh. Ja'a Zaidani. Oh, jangan Zaidun lah, tidak enak, sulit. Ja'a ar-rajulani. Paham? Datang dua lelaki. Atau yang kedua misalkan ja'al muslimuna. Ja'al qaumu. Misalkan. Paham? Ja'ar rajulani. Ini bisa jadi ja'ah ba'dur rajulaini. Paham enggak? Paham enggak? Jadi datang dua lelaki bisa jadi datang sebagian dari dua lelaki. Cuma datang berapa berarti? Ja'a ahadur rajulaini, bisa jadi begitu. Ja'al qaumu, punya kemungkinan ja'a ba'dul qaumi. Paham? Maka untuk menegaskan bahwa yang datang ini kedua lelaki ini atau yang datang adalah seluruh kaum, maka kemudian diberi halo, misalkan kilahuma. Paham? Paham? Atau ja'al qaumu ajma'una kulluhum dulu, kulluhum. Paham? Paham? Halo? Jadi ini ketentuan umumnya. Jadi nomor satu wajib mudhaf kepada dhamir yang sesuai dengan, makanya di Quran itu, di Quran inna kullam fiha. Inna kullam fiha, ada dhamirnya itu. Mudhaf ke dhamir apa enggak? Inna kullam fiha, mudhaf ke dhamir apa enggak? Hah? Mak kerenget. Ada kullan. Maka itu tidak bisa disebut taukid dari isimnya inna saungkun basira kami kullan itu tidak bisa disebut taukid dari isimnya inna. Kata banyak ulama mufassir, ulama nahwu itu badal. Inna saungkuna kita kullan rupana kita. Rupana semua kita, bukan taukid. Karena tidak mudhaf kepada dhamir. Paham enggak? Ini jelas enggak? Fakullan fi qaulihi ta'ala inna kullam fiha, saya lupa ayat berapa, falaisa bitaukidin. Maka lafadz kullan di dalam qauluhu inna kullan fiha bukanlah bal huwa badalun min ismi inna. Jelas? 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 Oke. Nah, ini yang penting. Sudah. Maka pentaukitan dengan menggunakan selain nafsun dan ainun, paham ya? Itu tidak bisa dibenarkan untuk mentaukiti sesuatu yang memang tidak bisa ditakdir. Halo? Batu. Paham? Tidak dibenarkan mentaukiti sesuatu yang memang tidak bisa ditakdir dengan batu. Paham? Contoh. Fala yajuzu. Maka mithlu qaulika. Apa semacam ucapan Anda? Ja'ah Zaidun
kulluhu. Ini tidak boleh. Maka tidak boleh apa? Jangan tungin bareng. Tidak boleh ja'a Zaidun kulluhu, tidak boleh. Mengapa? Limtinai. Karena tidak bolehnya, karena tercegahnya limtinai takdir al-madhkur. Karena tidak bisa takdir ba'du. Ja'a Zaidun kulluhu. Tidak boleh ngakui kulluhu untuk mentaukidi Zaid. Kenapa? Karena tidak mungkin membagi Zaid. Datang Zaid seluruhnya. Anak bisa jadi yang datang kepalanya saja. Tidak mungkin. Paham ya? Bisa jadi kakinya saja yang datang. Tidak mungkin. Makanya ketika tidak mungkin mentakdir, tidak boleh menggunakan taukid ini. Paham ya? Jelas enggak? Jadi kalau untuk mentaukidi Zaid cukup dengan menggunakan nafsun atau jadi taukid zat. Paham enggak? Paham enggak? Maka itu seperti itu tidak boleh. Jelas? Jelas? Ini semua contoh mentaukidi isim zahir. Paham? Bagaimana jika mentaukidi isim dhamir? Oh ya, yang penting dulu di dalam alfiyah ada penjelasan bahwa ajma itu mengikuti apa? Penggunaan ajma, ajma'una mengikuti apa? Kullun, ja'al qaumu kulluhum ajma'una. Tetapi boleh tanpa kullu, ja'al qaumu ajma'una. Tidak perlu saya tulis karena selama masih boleh tidak inilah. Tidak apa? Artinya selamat dari kesalahan, sesuatu yang tidak dilarang tidak masalah. Tidak perlu saya tulis. Yang penting yang dilarang ini aja, yang wajib ada dhamir, kemudian tidak boleh mentaukidi sesuatu yang tidak bisa ditakdir dengan ba'du. Paham? Ini semua jika mentaukidi isim zahir. Bagaimana jika mentaukidi isim dhamir? Paham? Paham? Isim dhamir jika ditaukidi maknawi, lihat isim dhamirnya dulu. Pertama kita tahu dhamir ada berapa macam? Apa saja? Muttasil dan munfasil. Paham? Kalau yang ditaukidi itu dhamir muttasil, lihat mahalnya. Kalau mahalnya bukan rofa, paham? Mau itu mahal atau cir, tidak ada masalah. Paham? Jadi ketika wajibu, wujubu, i'adatid dhamiril muttasilil marfu'i, wajib mengulangi yang marfu, paham? Munfasilan, diulang dalam bentuk dhamir munfasil, paham? Idza ukida, ketika dhamir itu halo fatakuluh, maka engkau berkata umu antum kullukum. Paham?
Wala yajuzu halo kullukum. Paham? Jelas? Ini kalau domirnya muttasil marfu. Wajib mengulang domir muttasil itu dalam bentuk domir munfasil. Paham? Paham? Amma fi ta'kidi ghairuhu fala yajibu dzalika. Anapun mentaukidi selain domir muttasil yang marfu, maka tidak ada kewajiban mengulang dalam bentuk domir. Paham? Taqulu darabtuhum kullahum. Langsung Mas. Tanpa harus menggunakan apa? Tidak perlu menyebutkan apa? Apa? Halo. Lah iya tak perlu menyebutkan apa bentuk nang contoh wah. Tidak perlu darabtuhum hum kullahum. Paham? Lemot banget. Yang kedua, misalkan ini mahal apa? Domirnya yang ditaukidi. Wa marartu bihim. Langsung. Tidak perlu marartu bihim hum kullihim. Paham? Paham? Ini secara umum taukid apa? Maknawi. Ini yang penting. Ya, yang tadi yang cabang-cabang itu ubah. Jadi yang kila dan kilta itu masuk pada taukid liizalati takdiri ba'din. Paham? Tulis. Sekarang kita masuk pembahasan terakhir, yakni taukid lafzi. Paham? Taukid lafzi ini lebih gampang karena bentuk taukidnya yang mana saja lafzi, dia mentaukidi secara mengulang lafaz. Dia bisa mentaukidi jumlah atau ghairu jumlah. Paham? Paham? Katakanlah mufrad. Hapus. Dia mentaukidi jumlah, bisa mentaukidi mufrad. Paham? Paham? Jumlah misalkan ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Boleh. Paham? Paham? Cuma yang lebih baik wal ahsan selebih ayyuf sholah bainahuma biharfil atfi. Tapi yang lebih baik kalau mentaukidi apa? Maka antara taukid dengan muakkad itu dipisah dengan huruf ataf. Semisal ja'a zaidun summa ja'a. Paham? Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Itu contohnya. Paham? Jadi mentaukidi jumlah itu yang lebih baik memisah kedua antara taukid dengan muakkad, antara jumlah yang menjadi taukid dengan jumlah yang menjadi
muakkad itu dipisah dengan huruf ataf. Jelas? Sekarang mufrad. Ini bisa mentaukidi kalimat isim. Seperti ja'ah Zaidun, Zaidun. Paham? Atau mentaukidi apa? Halo. Fi'il. Seperti ja'ah Zaidun. Paham? Tidak ada masalah. Paham? Lu. Jika mentaukidi isim, terlalu cepat saya. Jika mentaukidi isim zahir, tidak ada masalah. Ja'ah Zaidun, Zaidun. Paham? Jika yang ditaukidi adalah isim domir berupa munfasil, paham? Tidak ada masalah. Huwa abi. Dia ayahku. Paham? Paham? Kalau yang ditaukidi adalah domir muttasil, maka ini ada ketentuan. Domir muttasil ditaukidi dengan domir muttasil juga maksudnya. Paham? Paham? Kalau domir munfasil ditaukidi dengan domir munfasil, kan mengulang apa? Lafaz, tidak ada masalah. Tapi kalau domir muttasil ditaukidi dengan domir muttasil, namanya juga muttasil. Artinya muttasil apa? Bersambung, tidak bisa disendirikan. Maka harus bi'adati mattasala bihi. Harus mengulangi lafaz yang bersambung dengan domir muttasil. Taqulu jitu. Atau biar gampang. Marartu bika. Marartu bika. Tidak boleh marartu bikakah. Paham? Karena kah yang di belakang dia domir muttasil tetapi ternyata tidak ittisal, itu yang bikin salah. Jadi harus marartu bika. Harus mengulangi lafaz yang bersambung dengan domir muttasil itu. Paham ya? Paham ya? Atau ditaukiti dengan domir munfasil, tidak masalah. Ini alternatif pertama. Ini alternatif kedua. Bitakidihi bidomiril munfasil. Paham? Taqulu apa tadi? Marartu bika anta. Paham? Walaupun mahalnya beda. Nah ini keistimewaannya taukid dengan pakai domir. Taukid dengan pakai domir. Halo. Ini keistimewaan walaupun mahalnya beda boleh. Ini keistimewaan mentaukidi dengan domir munfasil. Jadi domir munfasil itu dia bisa mentaukidi semua domir muttasil apapun mahalnya. Paham? Cukup satu contoh saja, cukup satu contoh ini sudah bisa ikrena, sudah bisa dipikirkan loh. Kok antah mentaukidi? Kah atau yang nasab saja, yang enak nasab saja. Apa yang nasab? Innaka
anta. Di Quran innaka antal, innaka anta ustadzi gitu aja lah. Innaka anta ustadzi. Tidak innaka kah. Wah, dhamir munfasil. Tidak innaka iyaka. Paham ya? Walaupun yang ditaukidi mahal nasab, tidak harus mengganti menjadi dhamir munfasil yang mahal nasab. Jadi dhamir munfasil mahal rofa itu bisa mentaukidi semua dhamir muttasil apapun mahalnya. Paham? Nah, contoh ini bisa dijadikan contoh sudah. Jadi dari satu contoh ini dia tidak perlu menggunakan halo, iyakah. Paham? Paham? Bukan tidak perlu, memang tidak boleh. Paham? Jelas tak sampai di sini? Halo? Ini kalau mentaukidi apa? Kalimat. Halo? Kalau mentaukidi kalimat gedim mari lah kana. Sabar gedim mari. Tidak ada masalah. Fi'il langsung jaa Zaidun. Oh, mereka lah. Kesulitan nyari panah. Nah, ya. Mentaukidi kalimat fi'il cukup jaa Zaidun. Selesai, tidak ada masalah. Paham? Sekarang mentaukidi kalimat apa? Huruf. Nah, mentaukidi kalimat huruf ini ada ketentuan. Apakah kalimat huruf itu jawabi? Paham? Ataukah ghairu jawabi? Apakah kalimat huruf itu digunakan sebagai jawab ataukah tidak? Kalau kalimat huruf digunakan sebagai jawab, tidak ada masalah. Kalimat huruf jawab itu yang disebut oleh Alfiah ada dua, na'am dan bala. Atau la jawab itu. Hal anta Zaidun? La. Misalkan, hal jitah min perinduan? La. Cukup. La kok. Cukup. Paham? 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 Jadi kalau kalimat itu kalimat huruf jawabi langsung diulang. Langsung diulang. Hal anta Zaidun? Naam? Naam? Atau la? Paham? Paham? Atau bala? Paham? Paham? Tak perlu banyak. Ban pepekan lewing, nyak. Cukup. Nyak, kok tak apakan lah pasti ada kaulah. Tak usah. Ngerti? Ban pepekan lewing, iya. Cukup. Paham? Tidak ada masalah. Ketika huruf itu huruf bukan jawabi. Paham? Maka wajib i'adatu mattasala bihi. Wajib mengulangi lafaz yang bersambung dengan kalimat huruf itu tadi, yang huruf yang ghairu jawabi. Paham? Paham? Contoh, taqulu misalkan sama dengan bahasa Madura atau bahasa Indonesia. Kamu dari mana? Dari rumah. Kan nggak mungkin. Kamu dari mana? Dari rumah. Dari. Kan nggak mungkin begitu kan?
Kamu dari mana? Dari rumah. Mana? Dari rumah. Kan tidak mungkin. Dari mana? Dari. Kan tidak mungkin kan? Maka harus mengulangi apanya? Lafaz yang bersambung dengan huruf tersebut. Taqulu misalkan jitu min baiti jitu min baiti. Tidak boleh jitu min baiti. Tidak boleh jitu min baiti min. Paham? Paham? Boleh mun ban gila. Ngerti? Kecuali nang syair. Mun nang syair apa yang tidak boleh? Paham? Apa sih tak boleh nang syair? Isim khairu munsorib diharkati ditanu ini kalau di syair tidak masalah. Artinya dalam bentuk nasar bukan nazom itu ketentuannya. Kalau kalimat huruf itu bukan jobi, maka harus mengulang lafaz yang bersambung dengan huruf tersebut. Paham? Jelas? Jelas? Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita masuk bab ataf akhiran. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.